Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Haristo Rahmadian dari Prodi Manajemen Informatika Universitas Telkom University Indonesia dari kelas PIS 1407. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang buku yang saya beli ini, yaitu Sikap Positif Kunci Sukses dalam Berkarir, yang ditulis oleh Ibu Rahayu Sri Purnami. Beliau adalah dosen saya di Telkom University yang mengajar sebagai dosen Pemprov. Ada sedikit cerita tentang beliau. Beliau kuliah di S1 Farmasi di Universitas Pajajaran dan S2 di Manajemen Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau pernah menerbitkan sebelumnya buku yang berjudul Menjadi Pribadi Profesional dan Berjiwa Besar. Dan beliau selain mengajar, beliau aktif juga menjadi fasilitator serta instruksi training, dan beliau juga sebagai pengurus Asosiasi Manajemen Indonesia Cabang Bandung. Dalam buku ini, dalam buku yang saya baca ini, saya paling menyukai itu membacanya, yaitu bab 3 yang berjudul Cara Mengolah Stres. Kenapa saya senang membaca itu? Karena saya ingin tahu bagaimana cara mengelola stres itu. Karena saya sendiri itu sering stres soalnya. Dalam bab ini diceritakan stres adalah kondisi di mana seseorang individu dihadapkan dengan peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan dan oleh individu itu tersebut, dan hasilnya dipandang tidak pasti dan tidak penting. Adapun beberapa cara mengolah stres tersebut, yaitu mengolah stres terbagi atas 4 cara. Pertama, teknik manajemen waktu. 2, pembangunan waktu dan olahraga. 3, pelatihan relaksasi atau pikiran kita sendiri. 4, perluasan jaringan dukungan sosial. Itu adalah cara-cara yang mungkin bisa mengurangi angka stres kita di dalam tubuh. Mungkin stres itu bisa diartikan sebagai ambisius kita yang masih belum tercapai, yang masih ada di pikiran kita. Ada pun gejala-gejala stres yang biasanya itu dimulai dari mengalami sulit konsentrasi, hilang semangat melakukan hobi, kurangnya tidur, sering murung dan mudah marah, hilang selera makan, capek berkepanjangan, merasa putus asa, mungkin juga galau, dan lain-lainnya. Sumber depresi itu biasanya diakibatkan oleh beban ekonomi, bisa jadilah karena kita kan sesama anak kos sering mengalaminya. Di pertengahan bulan sering habis duit padahal masih ada yang ingin dibeli, atau sumbang-sumbangan lah. Yaitu terus kemacetan jalan raya itu biasanya dialami oleh pekerja kantor. Beban kerja itu sangat berat, seperti tugas yang menumpuk, atau karyawan-karyawan yang disuruh bosnya yang enggak kelar tugasnya. Adapun permasalahan dengan teman, bisa jadi permasalahan dengan teman itu biasanya terkait dengan perkelahian, permusuhan antara teman dikarenakan oleh pacar atau teman ceweknya. Kehilangan orang yang dicintai. Adapun kita pernah merasakan kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua, ayah, ibu, ataupun kakak, ataupun adik. Keharmonisan keluarga yang berkurang. Kita sebenarnya dituntut untuk menjalin hubungan antar keluarga itu untuk yang lebih baik lagi. Dan mungkin
buku ini akan mengajarkan kita tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan keluarga yang baik juga. Dan mempunyai penyakit yang tak kunjung sembuh. Pernah saya alamin sekitar 2 tahun yang lalu. Saya mempunyai penyakit yaitu batuk-batuk, itu sampai 3 minggu itu belum sembuh-sembuh. Akhirnya saya periksa ke dokter, kata dokter minum obat dan belum kunjung sembuh. Tetapi ya semangat saya untuk sembuh berkobar. Mungkin itu sedikit cerita tentang buku ini. Apabila Anda ingin sukses dalam berkarir dan menyikapi positif kehidupan Anda, bacalah buku ini. Buku ini dapat dibeli di toko buku terdekat atau Gramedia. Itulah cerita singkat tentang buku ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.